ciri utama kebenaran itu bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kebenaran sejati itu boleh diuji di mana saja. Dan Anda tidak usah khawatir kebenaran sejati itu kalah. Pasti menang. Kalau kebenaran itu kebenaran sejati pasti menang. Nah, di sini terus ada ulama-ulama kayak banyak lah, termasuk di Indonesia kayak Pak Quraisy kayak yang nyaman saja anak-anaknya di luar negeri karena merasa kebenaran sejati itu tidak akan kalah. Sehingga ketika ada negara yang begitu maju, saya pernah ditanya sama orang yang kuliah di Inggris, di Swiss, Gus, saya ini kan orang Indonesia tapi pengagum negara Swiss, Swedia, negara di sana itu makmur, terus tertib. Bagaimana saya tetap mencintai Islam yang secara lahir itu kadang-kadang beberapa negara Islam itu kacau. Ada seorang mahasiswa tanya gitu, dia tanya cara ingat Allah, ya membela Islam kira-kira gitu. Terus saya tak kasih tahu dia, ketika Anda muji negara-negara itu makmur, sejahtera, itu sebetulnya tetap utang jasa terbesar itu sama Tuhan. Pejabat bisa apa ketika Allah misalnya nggak bikin air? Negara bisa apa misalnya ketika Allah itu nggak bikin oksigen? Tetap semua ketertiban itu karena kehendak Allah. Berarti utang jasa kamu di negara manapun tetap sama Allah, bukan pada yang lain. Bahwa ada hukum sosial manusia, oke lah, kedua, ketiga, dia harus terima. Hanya dia sadar. Nah, masalahnya kita ketika di negara yang makmur gitu, pikiran kita, oh, presidennya hebat, menterinya hebat, tata sosialnya hebat. Oke, nggak apa-apa, muji manusia itu nggak apa-apa. Tapi tetap itu semua di bawah muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada air begini ciptaan Allah, ada oksigen sehat ciptaannya Allah. Sehingga muji pertama itu kepada apa artinya kehebatan manusia ketika ada gempa besar, ada likuifaksi, ada macam-macam. Nah, maksud saya ngaji di sini ingat Allah itu dengan cara seperti itu. Sehingga ketika kita hidup di negara manapun ya utang jasa pertama pikiran kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau enggak, kamu terjebak hukum adat tadi. Di mana-mana ayam itu yang mengeluarkan telur, telur mengeluarkan ayam, nggak bisa bantu batu ini mengeluarkan ayam, keliru kamu. Ketika ayam mengeluarkan telur, memangnya ayam itu bisa? Apa dia berpikir sekolah dulu gimana ya cara punya telur? Kan ya enggak juga. Tidak berkehendak juga. Apa ketika mata kamu bisa melihat terus kamu merencanakan gimana ya mata supaya bisa melihat? Ya tahu-tahu sudah melihat. Di sini disebut afa'ayina bil khalqil awwal ansha'aha awwalan marrah wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah selalu mengingatkan. Nah, iman yang baik itu iman yang seperti saya utarakan tadi. Kamu ingat kekuasaan Allah ketika belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa ya Allah bikin manusia itu dari tanah, bikin ayam ya dari tanah, bikin sapi ya dari tanah. Bahkan semuanya dari ketiadaan. Nah, dengan iman seperti itu, nanti kalau kamu ngaji hadis, Nabi bisa mengeluarkan air dari apa? Dari jemarinya. Terus Nabi Ibrahim dibakar gak apa-apa. Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari batu besar. Nabi Musa bisa menyibak laut hanya dengan tongkatnya. Itu semuanya kamu tidak jangka. Karena tadi ingat bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Itu cara iman yang benar. Sehingga nanti ketika kita mati juga gitu. Ketika kita hidup ya tidak bisa ngatur jantung kita, paru-paru kita. Pasti sama lah. Setelah kita mati juga tidak bisa ngatur. Yang hanya ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita dalam kendali Allah, mati kita dalam kendali Allah. Ya sudah, terus kita mati ya nyaman saja. Saking nyamannya itu orang-orang soleh kalau mati itu jarang berdoa. Bukan karena apa-apa. Kalau berdoa itu resikonya kan gini, mustajab ndak ya, dikabulkan ndak itu. Itu menjadikan setan punya peluang masuk, diganggu. Makanya ajarannya Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah fi riwayatin Allah dakhalal jannah. Jadi kalau mau mati bersaksi saja. Sudah, ini enggak saatnya berdoa, saatnya bersaksi. Makanya hanya disuruh bilang Allah, Allah, Allah. Dan supaya ini menjadi akhir kalimat. Sehingga nanti keren lah. Ketika ketemu Allah, apa akhir kalimat kamu yang kamu lafadzkan Allah, Allah. Jika di kitab-kitab diterangkan ketika orang tua kamu mau mati sudah bilang Allah, jangan tanya catatan hutang di mana ya, tabungannya di mana ya, terakhir jawab mandiri terus mati lah. Gak boleh ditanya lagi. Sekali ditanya nanti akhir kalimatnya mandiri. Nah, itu gak boleh. Jadi sekali sudah bilang Allah jangan ditanya lagi. Pak tabungannya di bank mana, gak boleh.
Bahayanya sekali jawab mandiri terus mati, berarti akhir kalimatnya itu ya mandiri. Makanya harus akhir. Jangan nanti statusnya itu mangkana akhiru kalami, memang akhir dari yang dikatakan itu kata Allah. Nah sebetulnya teks hadis itu la ilaha illallah. Ini pinternya Kiai Jawa. Lagi-lagi kembali ke kultur. Kiai Jawa itu kiai yang bisa modifikasi kultur. Sebetulnya kalimat hadis itu yang masyhur, itu yang populer itu la ilaha illallah. Tapi Kiai Jawa itu, dan itu ngikuti kitab-kitab Arab juga, kitab-kitab. La ilaha illallah itu resikonya tinggi karena di situ kan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ada kata la ilaha ini. Nah takutnya pas la ilaha sudah mati. Nah karena itu ada resiko la ilaha gak khatam, berarti tiada Tuhan. Nah, sehingga karena ini dianggap riskan, ya terus Kiai Jawa ngajari sudah lah, gak usah kepanjangan ya sudah Allah. Jadi itu sudah agak-agak rekayasa lah, agak-agak istihad gitu. Maksudnya itu sebenarnya teks panduannya itu la ilaha illallah. Teks panduannya. Tapi kiai-kiai itu tentu yang paling tahu tentang kehendak Nabi karena nekuni ilmu itu lama sekali. Kita ngikuti cara-cara ditentukan para kiai. Karena tadi la ilaha illallah itu kan ada kalimat yang tadi ya, tiada Tuhan kan. Nah, kata tiada Tuhan ini yang dianggap riskan kalau nggak khatam. Daripada potensi itu terus kiai-kiai ya agak-agak improvisasi lah, itu memang ya sudahlah Allah. Nah supaya itu menjadi akhir kalimah, ya saya ulang lagi menjadi apa? Akhir kalimah. Setelah itu kata kitab-kitab jangan tanya hal lain. Ya sekali ditanya nanti dia akan ngelafatkan hal lain itu. Ya tadi misalnya tabungannya di mana gitu kan. Bisa jawab di sini.